Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Di pagi hari ini kita dapat melanjutkan di hari Kamis. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari pertemuan pagi menjelang siang ini kita buka bersama dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang kurang sehat semoga lekas pulih, sembuh. Dan kita doakan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita diberikan pahala yang besar di sisi Allah dan diampuni segala dosanya. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kajian, kita bersama-sama melantunkan nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna, dari lubuk hati kita yang terdalam, bareng-bareng bersama-sama. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khabir ya Rafiq ya Mu'iz ya Mudhir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rabbir ya Mubin ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Ahad ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mudi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Ahad ya Malikul Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jamil ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Allah ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi
Baqi ya Wali ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Baik, kita lanjutkan ngobrol kita, mudah-mudahan menguatkan iman kita. HP dipastikan dinonaktifkan, di silent, kita sersan, serius, santai, serius. Mudah-mudahan fokus, jangan ada HP di antara kita, maksudnya jangan dibuka, biar fokus ke depan. Seperti biasa, nanti ada, kita akan bersenang-senang, ada yel, masih ingat? Kalau dikatakan apa kabar hari ini, kita alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dorong Allahu Akbar gitu ya. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, kalau sebelumnya iman itu yang paling utama. Kalau kemarin ingat, tidak ada gunanya semuanya kalau tidak ada imannya, kan begitu. Iman itu ibarat angka, itu angka 1 kan kemarin gitu ya, masih ingat ya? Nah, setelah itu yang paling utama, kalau ada orang sudah beriman, dia punya tata krama, punya sopan santun, tambahkan 0 di belakangnya, nilainya menjadi 10. Sudah dia beradab, ternyata dia pintar pula, berilmu pula, tambahin 0 lagi di belakangnya, 100. Sudah beriman, beradab, berilmu, amalnya juga amal soleh, bukan amal toleh, bukan amal salah, gitu. Tambahin 0 lagi, terus seperti itu, penghias. Tapi kalau tanpa iman, angka 1-nya dihilangkan, jadi 0 besar, nggak ada, gitu. Jadi seperti itu. Tetapi orang yang tadi, kalau ditanyakan apakah diri kita beriman, kita mudah mengakui saya orang beriman. Ternyata iman itu membutuhkan pembuktian, ada buktinya. Kalau hanya omong doang mah ngaku-ngaku banyak, buktinya banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang disampaikan oleh dai kita umat, menjadi hamba Allah, tetapi faktanya menjadi hamba syaitan, budak jabatan, disuruh ngaku beriman tapi suruh ibadah nggak mau, ngaku seorang muslim suruh puasa. Banyak di luar sana, di lingkungan, kayak bukan Ramadan itu kayak bukan Ramadan, nggak ada takut-takutnya, nggak ada merasa berdosanya. Maka keimanan itu membutuhkan pembuktian seperti itu. Diawali Kang Arif. Kang Afif mana? Kang Afif. Oh, ini Pak Jenderal itu ya? Oh iya, Pak Afif. Julukannya Jenderal, subhanallah. Kang Afif. Mengapa orang beriman diuji? Apakah manusia itu menganggap bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menjadi orang-orang yang sebelum mereka. Iya, lantang Jenderal. Mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya yang mengetahui orang-orang yang berdusta. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Iya, jadi kenapa ya saya beriman, saya rajin sholat, rajin puasa, pokoknya mah semua yang diperintahkan Allah itu dikerjain, yang dilarang ditinggalin. Kenapa ya? Sedangkan orang kafir itu, orang yang nggak beribadah itu kok nggak ada ujiannya, kok kaya raya, kok kayaknya hidupnya enak. Gini, sebagai ilustrasi, kalau ada orang di luar sana seumuran dengan kita atau lebih tua dari kita, pertanyaannya, kalau dulu misalnya nih ada orang seumurannya adalah setingkat, kalau sekarang itu usia kita yang teman-teman di sini itu
kalau dilanjutkan jenjang sekolahnya itu kuliah gitu ya, di perguruan tinggi. Mungkin nggak kita yang tidak kuliah, tidak ke kampus, tidak ikut perguruan tinggi, dapat tes ujian sekaliber orang yang kuliahan? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mengecap sekolahan, bangku sekolahan, tidak pernah duduk di sekolahan, terus dapat pelajaran misalnya. Orang yang belum pernah diajar matematika, fisika, dan yang lain, belum pernah diajar oleh gurunya, dan dia tidak punya guru, tiba-tiba ada orang yang menguji dia, menguji matematika, menguji fisika. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Justru ujian itu untuk menunjukkan bahwa benar nggak sih keimanan dia itu, sabar tidak sih, marah nggak sih. Kalau orang yang nggak punya iman, buat apa diuji? Dan di akhirat itu juga orang yang beriman, yang tidak beriman itu nggak perlu dihisap. Bukan begini ya, bukan dihisap begitu, dihisap dosanya, karena dia nggak beriman, nggak perlu diteliti, lemparin aja ke neraka. Maka kenapa sih orang yang beriman yang diuji? Nah, dalam Quran surat Al-Ankabut, apa itu? Ini nama binatang, namanya laba-laba. Di Quran itu ada Al-Baqarah, itu ada nasyid, lagu anak-anak itu dengan apa? Dengan nada syair, dengan bahasa lagu anak kecil, bunyi tik-tik-tik, bunyi hujan. Itu bisa menghafalkan nama-nama hewan, tik-tik-tik gitu. Ada hewan dalam Al-Quran dipakai sebagai nama. Jadi tanpa terasa tuh anak kecil, anak TPA digiring dengan menghafalkan nama-nama surat, tapi dengan mudah, dengan senang, dipakai sebagai nama surat kan gitu. Coba dengarkan, hewan apakah? Tik tik tik, Al-Baqarah, sapi betina kan gitu. Semut an-nahal, lebah an-namal, laba-laba. Nah ini Al-Ankabut, dan juga gajah di surat Al-Fil. Dengan lagu tik 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 yang syairnya dirubah, hafal tuh. Oh, Al-Baqarah itu sapi betina kan gitu. An-nahal, an-namal itu semut. Al-Baqarah sapi betina, semut an-namal, lebah an-nahal, laba-laba, Al-Ankabut, dan juga gajah di surat Al-Fil. Itu digeser. Nah, jadi di dalam, kenapa sih surat Al-Ankabut ini rumah yang paling rapuh kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rumah laba-laba. Kan sarangnya kan kita lihat ya, gampang ya. Tapi rumah yang serapuh itu serangga, semut terpikat gitu. Tapi setelah nyantol di situ nggak bisa lepas. Nah, dalam Quran surat laba-laba ini, Al-Ankabut ini, Allah menjelaskan kenapa sih orang yang beriman justru yang diuji. Maka kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, gitu, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Kata Allah, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Nabi Adam diuji, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, semua diuji. Bahkan para nabi itu ujiannya paling berat. Sahabat diuji, orang-orang yang beriman, bahkan Bilal bin Rabah jadi budak itu ditindih batu, suruh murtad lagi, tapi nggak mau, ahad, ditindih di padang pasir yang panas dengan keimanannya, ditindih batu. Padahal kalau mau kembali ke Tuhannya, Hubal atau apa, tenang, tapi dia nggak mau. Taruhannya walaupun mati dalam keimanan. Jadi sebelum diuji seperti orang-orang sebelum, maka justru orang beriman itu diuji. Supaya apa sih? Di situ maka Allah mengingatkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar, dan sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang dusta. Katanya beriman, baru dapat sakit sedikit. Ya Allah, engkau begitu kejam, engkau begitu jahat, memaki-maki Allah. Ada orang gara-gara sakit
sedikit ngomelnya, ngomong ke orang lain kan begitu, baru sakit gigi, sakit yang lain kan gitu ya. Padahal kalau dipikir selama hidup kita banyakkan Mbak Sila mana? Nah, Mbak Sila, selama hidup banyakkan sakit, banyak sehatnya. Banyak sehatnya. Kalau kita pikir tuh kita tuh banyak sakit, banyak sehatnya. Banyak susah, banyak senangnya. Banyak senangnya. Giliran sakit, susah sedikit. Nah, itu untuk apa sih? Untuk melihat siapa sih yang benar. Begitu. Diuji dengan sedikit rasa lapar. Kekurangan nyawa, keluarganya ada yang meninggal. Kekurangan makanan. Petani baru mau panen, udah mau panen nih tiba-tiba banjir. Begitu. Maka kata Allah dalam Al-Quran tuh, sampaikan kepada mereka orang-orang yang sabar itu apabila dapat ujian mereka mengatakan apa sih? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ini milik Allah, kembali kepada Allah. Seperti itu. Maka justru orang yang beriman yang diuji. Kalau nggak beriman ngapain diuji? Yang sekolah yang dapat ujian, dites. Mau naik kelas apa enggak? Gitu kan. Oh, kelas 1 diajarin gurunya. Habis itu tengah semester 1, tengah semester 2, nilainya jelek, diremet, diulang kan gitu. Lulus. Maka dia naik kelas, layak naik kelas 2. Tapi kalau ada yang nggak bisa pelajarannya, disayangi guru, tinggal kelas. Naik kelas apa tinggal kelas? Tinggal kelas gitu. Untuk melihat siapa sih yang benar. Berikutnya Mbak Febi. Oh iya, Mbak Febi. Nah, semakin kuat iman, semakin berat ujian. Nah, namun Allah semakin cinta. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya balasan terbesar dari ujian yang berat jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa ridho Allah pun ridho. Barang siapa ridho, maka Allah pun, nah gitu. Barang siapa ridho, Barang siapa murka, tidak suka pada cobaan tersebut, maka baginya murka Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. tuh. Jadi semakin kuat keimanannya, semakin dia itu jadi orang soleh. Justru yang paling berat tuh para nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditengokin para sahabat. Rasulullah tuh sakit hanya 2 kali seperti itu, dan panasnya luar biasa sampai bajunya itu dipegang, panasnya luar biasa. Itu bisa kita baca di Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Al-Bantani kalau nggak salah di jilid pertama. Pasti pegang begitu, ya Rasul, panasmu kok 2 kali lipat atau panas sekali? Apakah karena engkau seorang Rasul? Ya kan begitu, karena pahalanya lebih. Ya seperti itu. Jadi justru Rasulullah itu panasnya melebihi panas orang. Ibadahnya juga Rasulullah subhanallah dijanjikan sudah dosa yang lalu yang sekarang yang akan datang diampuni. Salatnya karena tahu dengar Rasulullah salatnya kakinya bengkak. Kenapa ayo? Tahajudnya gimana? Tahajudnya Rasulullah sekali tahajud itu kita bengkak juga, tapi asam urat kan gitu. Rasulullah tahajud, ada sahabat yang nebeng mau ikut Al-Baqarah, paling sampai ruku dilanjutin, paling sampai ayat terakhir dilanjutin Al-Baqarah, habis itu Ali Imran, paling pertengahan ayat dilanjutin lagi sampai akhir, paling Ali Imran selesai nih, dilanjutin lagi sama Anisa, coba baru ruku. Ngedumul dalam hati, ya siapa suruh ngikut nebeng kan begitu. Sholatnya kayak gitu, saking lama berdirinya darahnya itu kan bengkak. Istrinya Humairah, siapa Humairah? Lagunya terkenal Aisyah kan gitu ya. Yang Humairah pipinya kemerah-merahan kayak mangga mengkel, nggak perlu pakai Aisyah itu kayak kecentok tiang listrik apa biru merah, tapi memang nyempluk. Kalau malu tambah merona kan begitu ya. Mau tidur, suamiku lagi sholat. Agak pertengahan malam saya bangun masih sholat. Mendegal subuh masih sholat.
Bang, jangan gitu-gitu amat kayak kan gitu. Nah, abang kan sudah dijamin masuk surga, dijamin surga. Nggak dibentak istrinya. Ya istriku sayang, apakah aku tidak bangga dikatakan abdan sakura, hamba yang pandai bersyukur? Coba bersyukurnya begitu. Coba tuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya balasan besar dari ujian yang berat. Kalau sabar, ujiannya berat, pahalanya berat, besar. Kan begitu. Jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan. Saya lupa juga masukin. Itu kalau kuat luar biasa sih. Ya nanti kita perhatikan betul-betul ya, di berikutnya juga gak kalah ininya. Justru ulama dulu tuh kalau nggak dapat ujian, jangan-jangan Allah marah nih, gitu. Seperti itu. Justru mereka tuh senang begitu, dengan ujian itu mereka bisa sabar. Dengan itu mereka lebih dekat. Bukankah kita kalau ada kesusahan, biasanya nggak sholat malam, kita sholat malam, kan gitu kan? Ya Allah, padahal dulu nggak nangis karena ya Allah, saya sakit ya Allah, saya butuh, jadi datang. Allah tuh merindukan seperti itu. Cobaan kan begitu, memberikan cobaan kepada mereka. Nah, barang siapa ridho, nerima, nggak marah, dia jalani itu semua, dan Allah berjanji fa inna ma'al usri yusra, kan gitu. Inna bersamaan. Coba kalau kita kan setelah kesulitan ada kemudahan, habisnya gitu sih bacanya. Bersamaan kesulitan ada kemudahan. Begitu. Kalau saya fokus, tangan saya taruh di depan muka saya fokus melihat Kang Agung. Tangan kelewat nggak? Kelewat nggak ngalingin. Tapi kalau saya fokus ke tangan saya, Kang Agung kalengan. Fokus. Tapi kalau saya fokus ke sana, kadang-kadang gitu kita tuh bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan, kita fokusnya Yesus, jalani saja. Ternyata Allah sediakan. Oh ternyata saya begini, tujuannya begini. Allah mengatakan gitu. Kalau ridho, Allah ridho, Allah suka. Kalau Allah gak suka, apa yang diinginin dikasih. Tetapi kalau sebaliknya tuh, dan barang siapa yang murka, tidak suka pada cobaan, sialan, cobaan begitu berat nih, kenapa? Why me? Padahal why not? Kata Allah kan gitu ya. Kenapa sih kita yang dicoba? Bukan yang cobaan ini, sini kok nggak kena? Karena yang mampu, yang diberikan pada kita. Jawabannya di mana? Jawabannya di suratul Baqarah ayat terakhir. Mbak Fifah, Al-Baqarah ayat terakhir, ayat keberapa? Surat apa? Nomor berapa ya? Yang terakhir. Yang Kang Agung nih. Kang Agung. Suratul Baqarah ayat terakhir, surat ayat berapa? 283. Iya, betul, 86. Alhamdulillah. Subhanallah. Iya, sama-sama dapat pahalanya semua. Kan baik ya gitu. Jadi Suratul Baqarah ayat 286. Jawabannya di situ. Apa di situ? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian yang kecuali pasti kita mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw khata'na. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bagus tuh. Jadi seperti itu ya. Apabila murka maka enggak terima, maka dia makin nyungsep, makin sengsara. Sebenarnya itu untuk menguji, untuk melihat kadar. Kita lihat tuh. Kelihatan enggak ya? Oh kelihatan ya. Baik. Rasulullah SAW bersabda, Allah menguji hambanya dengan menimpakan musibah. Sebagaimana orang menguji kemurnian emas dengan api dibakar. Maka kotor-kotorannya keluar, dibakar. Keluar tuh cairan emas yang kuning itu yang bagus. Kotorannya, keraknya terbakar, terkupas, terbuang. Diuji sampai dibakar, dilelehkan menjadi emas yang murni. Itulah
yang melindungi yang dilindungi Allah dari keraguan-raguan, sehingga orang tuh hilang keraguan-raguannya bahwa Allah tuh dia rasakan betapa Maha Rahman dan Rahimnya. Allah itu melampaui rahmatnya itu melampaui murkanya. Kalau kita pikirkan dengan dosa kita, dengan ujian gitu nggak sejauh betapa. Bahkan ada syair mengatakan itu, kalau kita tahu betapa Rahman dan Rahimnya Allah, hati kita itu bisa meleleh seperti es saking sayangnya Allah. Kita pernah hitung-hitungan oksigen, ya kan, pernah ingat nggak dulu? Gak akan ada yang mampu kalau oksigen ini suruh bayar. Tanya ke rumah sakit satu tabung itu berapa kan gitu. Ada juga yang situ ya, yang kurang dari itu mutunya, itulah yang ragu-ragu. Allah mah nggak sayang, saya udah ibadah. Nah itu untuk melihat mana sih yang imannya. Bahkan yang paling parah yang ketiga itu, ada yang keluar dari emas hitam yang memang ditimpakan fitnah, hatinya makin kotor, hatinya makin memfitnah Allah. Bahkan buat apa ujian begitu berat, lebih baik daripada di Islam itu nggak dapat apa-apa. Ada orang dengan ujian kesusahan, ada yang deketin, dia jual agama dengan mudah dan murah, kan begitu. Jadi justru orang yang semakin beriman, orang yang makin soleh, ujiannya luar biasa. Kita lihat ada seseorang di Baghdad yang punya murid banyak seperti ini. Ini ada kisah menarik. Nanti kita minta pendapat teman-teman. Ada tayangan anak-anak tapi dalam kandungannya. Ini diambil dari kitab yang terkenal. Kita perhatikan dengan seksama. Di kota Baghdad ada seorang ulama besar yang sangat terkenal. Beliau memiliki ilmu yang sangat luas, berhati mulia, dan selalu bersikap adil kepada siapapun. Banyak orang yang berebut untuk menjadi muridnya. Dia adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara semua muridnya, ada satu pemuda yang paling disayang. Begitulah anggapan para murid yang lainnya. Menurut mereka, guru terlalu sering menghabiskan waktu berdua dengan satu murid tersebut. Bahkan, guru seringkali berdialog dengannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan murid lainnya. Suatu hari, para murid berkumpul di halaman belakang. Mereka membahas sikap guru yang tidak adil. Apakah kalian sadar jika guru terlalu memanjakan anak itu? Tanya satu murid. Benar sekali. Setiap kali ada kajian ilmu, selalu anak itu yang mendapatkan pertanyaan lebih banyak. Seolah kita semua ini tidak mengerti apapun. Sahut murid yang lainnya. Dari obrolan kecil tersebut, lama-kelamaan tumbuhlah rasa iri di hati semua murid. Mereka memang tidak melakukan kekerasan secara langsung, tapi mereka mulai mengucilkannya. Seperti yang terjadi hari ini, satu murid terlambat datang ke acara kajian karena berita bohong. Murid-murid lainnya sengaja menyampaikan berita bohong bahwa jadwal kajiannya diundur. Maaf guru, saya terlambat karena salah mengingat jadwal, kata si murid. Guru memandang muridnya itu dengan saksama. Beliau berpikir, tidak mungkin murid yang begitu cemerlang bisa salah mengingat jadwal. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Guru menghela nafas dan mempersilahkan muridnya untuk duduk. Hari berikutnya, guru sengaja mengumpulkan semua muridnya. Beliau berkata, "Aku ingin mengajarkan suatu hal berharga kepada kalian semua. Pergilah ke pasar dan beli seekor ayam. Tugas kalian adalah menyembelih ayam itu di tempat yang tidak ketahuan sama sekali. Pastikan tidak ada yang melihat kalian." Para murid membubarkan diri. Masing-masing dari mereka mengobrol dengan santai. Tugas dari guru kali ini sangat mudah ya. Siapapun juga bisa melakukan itu.
kata salah satu murid, dan murid lainnya yang mendengar hal itu pun ikut setuju. Sore harinya, semua murid berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka membawa seekor ayam yang sudah disembelih. Wajah mereka sungguh ceria, merasa yakin jika mereka pasti lulus dari ujian ini. Guru memandang semua muridnya. Beliau kemudian memanggil satu orang murid dan memintanya maju. Aku melihat kamu sudah berhasil menyembelih ayam. Coba ceritakan di mana dan bagaimana kamu menyembelihnya. Ucap guru. Murid yang ditunjuk maju dan berbicara dengan lantang. Saya membeli ayam ini di pasar, kemudian saya pulang, mengunci pintu rumah, dan saya menuju ke kamar. Pintu kamar juga saya kunci. Kemudian saya menutup semua tirai. Setelah memastikan tidak ada orang, saya menyembelih ayam ini. Guru menganggukkan kepala, kemudian meminta murid berikutnya untuk maju. Murid itu berkata, "Saya pergi ke sebuah gua yang jauh di tengah hutan dan menyembelih ayam di sana. Saya pastikan tidak ada yang melihat." Kemudian, murid ketiga melaporkan kegiatannya. Saya pergi ke puncak bukit sendirian dan saya menyembelih ayam di sana. Bukit itu sangat jauh dan bahkan tidak pernah dijamah manusia. Jadi, saya sangat yakin tidak ada siapapun yang melihat. Guru berkata, Baiklah, kalian sudah melaksanakan perintahku. Sekarang, majulah engkau. Aku lihat ayammu masih hidup. Apakah kamu kesulitan menjalankan perintah yang begitu mudah? Bahkan, semua murid yang lain berhasil melaksanakannya dengan mudah. si murid maju dengan gugup. Ayam di pelukannya masih hidup dan berkokok dengan gaduh. Suaranya terbata-bata ketika dia bicara. Maaf guru. Saya gagal melaksanakan perintah guru. Saya tidak bisa mencari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketika saya masuk kamar, Allah melihatku. Ketika aku pindah ke hutan yang jauh, Allah melihatku. Bahkan ketika aku masuk ke gua, masuk ke almari atau semua tempat lainnya, Allah tetap melihatku. Guru tersenyum puas mendengar jawaban muridnya ini. Kemudian beliau berkata, Wahai murid-muridku, apakah sekarang kalian paham? Pastikan kalian selalu bertindak sesuai kebenaran. Iri adalah penyakit hati yang harus kalian buang jauh-jauh. Mulai sekarang, belajarlah dengan tekun. Guru sungguh bijaksana. Dengan satu perintah darinya itu, beliau berhasil menyadarkan muridnya bahwa apa yang kita sangka belum tentu benar. Dan ketika kita merasa lebih tinggi, selalu ada orang yang lebih tinggi lagi. Dan tidak ada di dunia ini yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya luar biasa. Mungkin Kang Haji, menurut Kang Haji gimana? Tentang tayangan tadi itu intinya apa sih? Gak Jenderal langsung direkam. Gak usah begitu juga lagi. Wartawan. Lanjut, silakan. Yang menurut Kang Haji gimana sih? Atau Kang Dika, mana Dika? Dika. Oh, itu Dika. Yang baju kuning itu Hakim. Oh iya. Ya, hah? Ya, panggilannya jangan panggil yang bagus-bagus kayak jenderal kan gitu, hakim, jaksa kan, itu luar biasa. Ayo, silakan. Menurut Kang Haji, apa sih yang kita bisa petik dari kisah penuh hikmah kan gitu. Jadi sekarang karena anak-anak itu kan lebih dekat dengan medsos, dengan itu, maka ada tayangan-tayangan yang ya cukup menggugah banyak hal. Oh begitu. Baik, jangan iri sama dengki. Mbak Tiara. Tiara mana? Oh, Mbak Tiara. Menurut Mbak Tiara apa sih tadi tuh? Yang sebenarnya ada judulnya di awal, cuman sengaja saya potong supaya kita ada diskusi dialog seperti ini. Ayo Mbak
Tiara. Ayo, gimana? Enggak. Apa nilainya jelek atau enggak gitu, enggak seperti itu. Kita ngobrol-ngobrol ringan. Namanya kayak gini tuh santai tapi serius. Serius tapi santai, enggak terlalu bercanda tapi juga enggak terlalu tegang. Menurut Mbak Tiara gimana? Menurut Mbak Sila atau Kang Dika? Mbak Tiara dulu. Berarti sekolahnya gimana ya? Ayo, tenang aja. Menurut Mbak Tiara gimana? Atau Mbak Febi mungkin yang mau bisikin tadi? Apapun yang kita lakukan semuanya oleh Allah. Subhanallah. Jazakillah khairan. Kang Dika. Imut Kang Dika teh. Imut banget. Imut banget. Kayak api. Hah? Rambutnya panjangan itu. Kayak Kang Dika. Atau hakim yang bijaksana. Di Quran itu ada Luqmanul Hakim. Luqman yang bijaksana. Hakim. Kang Hakim? Kumaha Kang Hakim? Jadi apapun yang kita lakukan pasti selalu melihat walaupun gimana perbedaannya. Iya. Jazakallah. Tadi saya kira betul. Jadi memang judulnya itu Allah selalu menyaksikan kita. Jadi dimanapun, kapanpun, di tempat tersembunyi pun nggak ada tempat yang tidak ada yang tahu. Ini penting sekali kita pahami bahwa iman itu seperti itu. Bahkan di dalam suratul Baqarah ayat 3 kan gitu ya. Yang pertama Alif Lam Mim, yang kedua zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, yang ketiga tuh alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita mengimani pada sesuatu yang gaib, yang enggak kelihatan. Allah tuh tidak terlihat. Tapi Allah tuh Maha tahu, Maha bijaksana. Tidak ada tempat yang tersembunyi, tidak ada yang tahu. Maka orang yang mempunyai sifat seperti itu tuh enggak gampang enteng-entengin. Perkataannya dijaga. Enggak gampang keluar prank-prankan. Enggak gampang keluar omongan kotor. Enggak gampang matanya juga dijaga. Karena semua itu dinilai, dilihat. Enggak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti malam kan kita akan baca nih ya, surat Yasin. Baca semua. Tapi terkadang kita tidak renungkan makna ayat itu. Tidak ada yang tempat kita sembunyi. Bahkan anggota tubuh kita itu akan berbicara dan yang lain menjadi saksi. Kan begitu tuh. Dalam Quran surat Yasin itu kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukalimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Coba dikunci mulut. Kenapa? Ini suka bohong. Ditanyain, kamu enggak, dikunci karena suka bohong. Kunci. Ini syair ini akhirnya di karangan dinyanyikan oleh Chrisye. Dan Chrisye itu berkali-kali enggak mampu. Sekali-kalinya mampu tuh nangis dan tidak pernah nyanyikan lagi. Hanya sekali-kalinya. Kan gitu. Akan datang waktu, kan gitu. Masa mulut dikunci, berkata tangan kita, kaki jadi saksi. Coba itu dari ayat ini. Itu nangis beliau, rajin ibadah. Kata pengarang itu hanya itu berulang-ulang kali. Gak kuat, akhirnya berhasil dinyanyikan dan hanya sekali-kalinya, tidak pernah mau nyanyi lagi lagu itu. Dan terkenal sekali kan gitu. Seperti itu, luar biasa tuh. Ini dikunci. Dia suka bohong. Ini ngomong, kaki jadi saksi. Iya, saya ngambil. Sekarang kalau nggak mau jadi saksi, bisa nggak kita meninggalkan waktu melakukan keburukan itu? Kita tinggalin tangan kita, kita tinggalin kaki kita. Diet yang lain kulit jadi saksi, rambut jadi saksi. Maka hati-hati kalau ngomong. Semua perkataan kita, perbuatan kita
tangan kita, kaki kita jadi saksi. Kita bawa 2 malaikat, Raqib dan Atid. Ada yang kenal buah ini? Durian. Ya. Yang lain nggak apa-apa. Ini ada yang bilang markisa, ada yang bilang durian. Durian mah berduri ya. Markisa, durian. Yang lain? Delima. Nah, delima. Ya, ini buah delima. Ada kisah menarik tentang buah ini. Siapa yang tahu mantunya Rasulullah yang menikahi anak Rasulullah yang Fatimah Az-Zahra? Siapa? Ada yang tahu? Yang jangan Kang Aji terus, yang lain. Kang Aji diam dulu. Kang Agung. Kang Agung. Hah? Iya, Kang Agung. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh iya, alhamdulillah, luar biasa. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, istrinya namanya Fatimah Az-Zahra. Suatu hari Fatimah ini anaknya Rasulullah SAW kurang enak badan, dan dia pengen delima. Dan Sayyidina Ali ke saat itu nggak punya uang, keluar demi istri yang kesayangan itu, keluar mencari uang. Dapatlah pinjaman, beli 1 buah delima. Senang nih, dia akan dibawakan istri kesayangan. Tapi belum sampai di rumah, ada orang di emperan kayaknya nggak keurus, lemes, lebay, lemes banget kan gitu ya. Gitu itu. Mager, malas gerak dia ini kan gitu. Terus kenapa Bapak? Saya nggak diurus, saya lemes banget. Saya dinali. Tapi saya itu pengen buah delima. Wah, ini saya cuma punya 1. Kalau dikasihin ke dia, nanti istrinya nanya, bingung. Ini delima jadi dilema bagi beliau kan gitu. Gimana nih? Tapi ingat, Sayyidina Ali itu cerdas banget. Saking cerdasnya, ada syair yang mengatakan, ana madinatul ilm wa ali wa babuha, kan gitu. Aku, kata Rasulullah, tuh kotanya ilmu, dan Ali pintu gerbangnya. Kalau kita akan masuk kota, selamat datang di kota Bogor, kan gitu ya. Rasulullah lewat, selamat jalan, kan gitu ya. Akan lewat pintu gerbangnya. Nah gitu. Itulah Rasulullah tuh kotanya ilmu, tapi sebelum masuk kotanya harus lewat, kalau seperti masuk rumahnya Pak Baroni harus lewat pintu, kan gitu ya. Saking cerdasnya. Maka diparohlah, dikasih separuh dilima apa? Kenapa Sayyidina Ali seperti itu? Beliau punya prinsip, kalau nggak ngasih ke orang ini, beliau takut kena sindiran Quran surat Ad-Duha ayat 10, menhardik orang miskin yang ngasih, maka beliau paruh. Begitu. Pas dikasih separuh, nggak lama si orang yang tadi itu seger. Bentar, saya lihat. Segar, akhirnya Sayyidina Ali pulang. Nggak lama, pas ketok pintu disambut istrinya tadi kan, istrinya lemes, sakit kan gitu. Kok seger banget, seger buger. Sayyidina Ali, gimana tadi sakit? Tenang, Kakanda, suamiku tersayang. Setelah engkau pergi, nggak lama, aku kok sehat, segar. Gitu. Ya sudah, bermesra-mesraan, bermanjaan. Sayyidina Ali tidur di pahanya Siti Fatimah, kan begitu ya. Tapi nggak lama, pintu diketuk. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Siapa di luar? Salman Al-Farisi. Kenapa beliau disebut, digelari Salman Al-Farisi? Karena asal Persia, kan gitu. Salman dari Persia. Terus tok tok. Ada apa? Bawa nampan. Apa itu? Katanya rezeki dari Allah. Masih ditutupi dengan kain. Pas dibuka nampannya, dihitung 1, 2, 3. Jumlahnya 9. Sayyidina Ali tolak. Kalau betul ini rezeki dari Allah, jumlahnya bukan 9. Emang berapa? Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 160, orang yang melakukan kebaikan, satu kebaikan minimal itu diganjar, dilipat gandakan 10 kali lipat.
Kalau betul ini balasannya langsung dari Allah, harusnya delima ini jumlahnya bukan 9, 10. Tawa sama apa sih, memang mantunya Rasulullah cerdas. Tadi sih benernya jumlahnya 10, saya kantongin 1. Coba, kenapa Sayyidina Ali berani dengan pedenya menolak? Kalau betul itu rezeki dari Allah, harusnya 10 bukan 9. Karena dia paham ayat Allah bahwa orang yang berbuat baik minimal dilipat gandakan pahalanya, ganjarannya 10 kali lipat. Bahkan orang yang bersedekah dalam suratul Baqarah itu kan seperti nanam satu benih, menumbuhkan satu pohon. Setiap pohon itu ada berapa rantingnya? 7 ranting, kan gitu ya. Setiap ranting berapa buahnya? 100. Maka orang yang sandarannya, yakinnya kepada yang gaib, dia itu tidak rugi, tidak pelit bersedekah. Dan dia tahu ganjarannya luar biasa. Apalagi berbuat baik kepada ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kagak macet. Seperti ini. Ini kisah nyata. Ditanyakan kepada seorang ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lihat ya. Sekitar tahun 2009, setelah 3 tahun saya pulang tugas dari Jawa Barat, ada seseorang datang bertemu dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sampean dari mana? Saya dari gang sebelah Ustaz. Boleh saya bercerita kepada Ustaz? Boleh, silakan. Bagaimana hukumnya menyakiti hati orang tua? Saya jawab, Allah tidak akan ridho kepadamu. Sehebat apapun sujudmu kepada Allah, bahkan seandainya tempat sujudmu itu cekung karena sujudmu, tetapi engkau masih menyakiti hati ibu, sujudmu menjadi sia-sia kepada Allah. Sehebat apapun amalmu, tapi engkau pernah menyakiti orang tuamu, baik dengan ucapanmu apalagi dengan tingkahmu, maka dipastikan Allah tidak akan ridho kepadamu. Terima kasih Ustaz. Saya hanya ingin bercerita kepada Ustaz. Beberapa hari yang lalu, di suatu pagi saya datang kepada ibu saya, karena memang rumahnya tidak jauh. Saya tidak punya uang waktu itu. Uang yang ada di saku saya hanya 22.000. Dan pagi itu saya bertanya kepada ibu saya, Umi pagi ini mau sarapan apa? Ibunya dengan lemah lembut menjawab, gak usah nak. Umi tahu kamu gak punya uang karena kamu belum punya pekerjaan. Tapi karena anak ini begitu mencintai ibunya, dia berkata lagi, uang saya banyak Umi. Uang saya banyak, tenang saja. Apa yang Umi pengen sebut saja. Dan dia tahu bahwa uminya itu senangannya adalah makan sate. Maka walaupun dilarang oleh ibunya, dilarang oleh uminya, dia berangkat ke pasar. Dia ambil sepedanya. Dia tidak punya sepeda motor. Dia berangkat ke pasar dengan uang 22.000 di sakunya. Kemudian 20.000 dia belikan sate. Kemudian dia kembali ke rumahnya dengan tersenyum kepada ibunya. Umi, saya belikan makanan kesenangan Umi. Mudah-mudahan Umi suka. Dan tanpa disadari oleh anak ini, ibunya ini meneteskan air mata. Karena ibunya tahu bahwa anak ini gak punya uang. Tapi karena ingin menghargai jeripaya anaknya, ibu ini mau. Dan setelah itu kemudian anak ini menyuapi ibunya. Dengan telaten dia menyuapi ibunya. Dan tanpa terasa ibunya kemudian berdoa kepada Allah. Nak, semoga Allah memberikanmu rezeki yang lebih. Hati ibunya bahagia. Bahagia hati.
Padahal di samping kebahagiaannya ibunya bersedih karena anaknya punya uang satu-satunya. Dan setelah selesai ibunya disuapin, kemudian pamitan kepada ibunya. Mi, saya pamit kalau kira-kira ada apa-apa. Nanti Umi kasih tahu saja. Nanti selepas sholat duha saya mau berangkat. Saya ada janjian dengan orang. Selepas sholat duha kemudian anak ini berangkat dengan uang hanya 2.000 di sakunya. 2.000 rupiah. Di tengah perjalanan dia hanya berharap kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa ibuku, ampuni dosa ayahku. Ibuku yang melahirkan, membesarkanku dan merawatku dengan tanpa pamrih. Yang ketika aku sakit, ibuku tidak pernah tidur. Dan ibuku selalu berbohong kepadaku. Padahal perutnya lapar, tapi ibuku selalu mengatakan kenyang. Ketika ibuku tidak punya uang, dia selalu mengatakan dia punya uang. Selamatkan ibuku. Itu terus yang diucapkan dalam hati. Ketika sampai di tengah jalan, di perjalanan, tiba-tiba dia dicegat oleh seorang ibu, seorang nenek-nenek. Dan ibu nenek ini berkata kepada anak ini, "Nak, saya mau nyebrang." Si anak muda ini berpikir ibu ini akan menyeberang jalan. Rupanya ibu ini akan ke kota seberang. Dan pada waktu itu angkot atau angkutan umum atau oplet, ongkosnya 2.000 rupiah. Dan itu hanya satu-satunya yang ada di sakunya. Tapi karena dia mencintai ibunya, setiap ada perempuan tua, dia menganggap itu sebagai ibunya. Maka dengan sigap anak muda ini bilang, "Ibu, silakan naik. Nanti saya bilang sama sopirnya ibu turun di mana." Maka kemudian anak muda ini dengan sisa uang yang 2.000 rupiah kemudian diberikan kepada sopir ini sebagai bayaran terhadap nenek yang sudah naik angkot. Berarti habis uang di sakunya. Tapi dia bahagia. Karena bagi dia membahagiakan ibu dan membahagiakan orang yang seumuran dengan ibunya adalah sebuah kenikmatan. Dan kemudian tidak berapa lama Allah membalasnya. 20.000 yang dia bayarkan untuk membelikan makanan ibunya dan 2.000 yang dia bayarkan untuk ongkos ibu tua tadi, Allah balas hanya dalam hitungan 30 detik. Dari arah depan tiba-tiba ada sebuah mobil mewah yang mengklakson dia. Kemudian sopir ini memanggil anak muda tadi. Dan kejadiannya ini sekitar tahun 2009. Dipanggilnya anak muda ini. Dia tanya, "Dek, kamu mau kemana?" "Saya ada janji dengan kawan, Pak. Ada yang bisa saya bantu." "Oh tidak. Coba ke sini." Tiba-tiba kemudian orang ini berkata kepada anak muda, "Saya punya sedikit rezeki, memang saya sudah janji dari rumah. Akan bersedekah atas nama ibu saya. Dan saya senang melihat." Padahal orang ini tidak saling kenal. Kemudian anak ini dengan bersusah payah mengatakan, "Pak, Bapak mungkin salah orang. Bukan saya orang yang Bapak maksud." "Oh tidak. Hati saya mengatakan adik orang." Tidak lama kemudian setelah orang ini menyodorkan amplop, si anak muda ini kemudian mengucapkan terima kasih dan memasukkan ke saku celananya. Dan dia tidak berpikir apa yang ada di saku celana. Dia masih terus berjalan. Sampai kemudian dia mengurungkan niatnya dan kembali lagi ke rumah ibunya. Dan ketika sampai di depan ibunya, dia menangis sejadi-jadinya. Hanya karena sebuah bakti yang dia anggap sepele. Ternyata Allah membalas 20.000 yang dibelikan makanan untuk ibunya. 2.000 untuk ibu tua yang seumuran dengan ibunya. Allah balas dengan jumlah 22 juta. Artinya apa? Bahwa bakti seorang anak kepada ibu itu tidak ternilai. Seperti apapun keadaan orang tua kita, mau baik dan buruk dalam pandangan orang lain, tetapi dia tetap orang tua kita yang patut kita hormati. Oleh karenanya saudaraku sekalian, para anak-anak, cerita hikmah yang saya sampaikan tadi,
Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Di tengah-tengah kehidupan modern yang seperti sekarang. Di luaran sana banyak anak-anak muda yang cerdas dan pintar. Tetapi ternyata mereka dalam keadaan kebingungan dan kesusahan. Baik itu yang mencari pekerjaan ataupun mencari rezeki. Padahal ilmu sudah mereka miliki. Padahal pengetahuan sudah mereka miliki, pengalaman luar biasa. Tapi Allah sulitkan hidupnya. Allah sulitkan mereka mencari rezeki. Boleh jadi salah satu yang menghalangi antara doa dia dengan Allah adalah dosa kepada orang tua yang tanpa disadari. Maka sebagai bakti kita kepada orang tua, jaga akhlak kita, jaga ucapan kita kepada orang tua, jaga perbuatan kita kepada orang tua, karena ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang salih, anak keturunan kita menjadi anak yang salih dan salihah, istri kita menjadi istri yang salihah, suaminya menjadi suami yang salih, dan santri-santri yang ada di depan kita ini kelak adalah orang-orang yang mampu mendoakan kita semuanya. Kita sampaikan bahwa bagi orang yang berinfak, bersedekah, berarti menanam satu pohon. Coba dibantu Mbak Tiara. Infak berkah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tersebut ada 1 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Iya, itu kan 700 itu buahnya. Kita nggak pernah menghitung daunnya, bulu, rambut akarnya, kan gitu. Maka Allah yudhaifu liman yasha, Allah melipat gandakan, kan begitu. Jadi seperti itu. Tadi itu 700. Kalau tadi 1000 kali lipat, 22 dikali 1000 menjadi 22 juta. Kan mudah bagi Allah, kecil. Maka dari itu jangan sia-siakan. Ada keramat hidup di rumah kita yang masih punya orang tua, minta doanya kabul. Waktu kecil kita disuapin. Ini ada kisah kejadian nyata. Ibunya sudah nenek-nenek sepuh, anaknya juga sudah kakek-kakek, udah punya cucu, tapi orang tuanya begitu menyuapinya sehingga anaknya itu tidak tahan, menyayangi orang tuanya. Seperti ini, mudah-mudahan enggak macet. Sudah macet, sudah saya siapkan juga filmnya tadi kelewat ya. Coba lihat. Seorang ibu yang melahirkan kita ke dunia, terkadang tidak jarang nyawanya jadi korban. Ada yang harus disobek perutnya, ada yang harus meninggal seperti ini. Kisah seorang ibu kan gitu. Masih muda melahirkan 3 bayi kembar dan meninggalnya senyum. Bakti kita sehebat apapun nggak bisa membeli jeritan beliau waktu melahirkan kita. Betapa banyak orang yang sampai nyawanya dikorbankan untuk melahirkan anaknya. Kalaupun dokternya mengatakan, Bu, ini resiko tinggi, Bu, pilihan hanya 2, satu di antara 2. Ibunya selamat, bayinya harus tidak selamat, tapi bayinya selamat, ibunya. Seorang ibu tuh lebih rela, Dok, selamatkan anak saya. Rela mengorbankan nyawanya sampai 3, dan dipoto oleh sahabatnya, senyum melahirkan 3 anak kembar di Medan ini, perempuan semua. Dan sudah ini sampai dewasa. Ibunya tadi yang kita. Hai manusia, hormati ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang
tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau mengibar, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang mampu di dunia selain doa dari bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang mudah-mudahan ini juga kita share, kita bagikan. Kalau ada anak yang kurang bakti, dititipin orang tua nggak mau, sampai dititipin panti jompo, sadarlah di antara bentuk durhaka itu adalah dibantulah Kang Hakim lah bacain. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua yang disebutkan pada ulama adalah menitipkan orang tua ke pantai jompo. Iya. Oh, panti jompo. Betapa banyak orang tua yang sampai orang tua berhutang demi mengobati anaknya, biaya pendidikan anaknya, yang cita-cita dan harapannya adalah melihatmu sukses, melihatmu lebih baik darinya. Setelah engkau tumbuh dewasa dan menikah, engkau menitipkannya ke panti jompo. Apakah engkau mau diperlakukan seperti itu di masa tuamu nanti? Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sikap bakti kepada orang tua. Amin. Jadi gitu ya. Jangan sampai orang tua kita dari kecil kita diurus. Memang mengurusi orang yang sudah tua itu, apalagi sampai pikun. Allah mau menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran itu akan dikembalikan bentuk semulanya, ke kanak-kanakan lagi. Itu saya alami. Dulu saya nggak bisa. Coba jenderal jangan nyender, nanti temboknya agak miring. Tuh mulai rapatnya makin rapat gitu. Maju kesini dikit ya. Kan jenderal harus kuat, gitu ya. Kok ada anak yang bisa ngomong sama orang tuanya itu di situ kan dalam Al-Quran itu wala taqulahuma uffin. Saya tuh untuk mencerna ini tuh agak-agak kok bisa gitu, nggak masuk akal. Begitu kami diamanahi Bapak begitu kembali bentuk semulanya, saya cebokin, saya mandiin. Kalau lagi sadar agak marah, malu kan gitu, nggak apa-apa Bi. Habis itu ibu saya kan begitu. Namanya ngurusin bayi, kalau masih kecil itu nggak bisa ngomel. Tapi ngurusin orang tua yang sudah dewasa, ngomel, agak cerewet kan begitu ya. Nah, begitu, di sini nih, begitu. Khususnya kami yang nengokin itu, saya berdoa kepada Allah itu,
mulut saya ya Allah, kunci mulut saya ya Allah, kan gitu. Jangan sampai bentak. Bisa cebokin ibu saya kan berbaring aja tuh, buang air di tempat tidur, buang hajat juga di tempat tidur. Udah saya bersihin, saya buang ke WC. Belum sampai, belum sampai itu. Ya Mi ya gitu. Nggak dijauh, nggak usah. Kok lama banget padahal belum sampai. Ya itu. Apakah orang tua kita sengaja bikin kita jengkel? Enggak, dia tuh seperti itu, kata Allah tuh dikembalikan bentuk sempurna kekanak-kanakan. Maka betapa banyak orang tua yang sampai berhutang untuk kita, untuk sekolah kita, bahkan mengatakan tadi tuh kata Ustadz itu berbohong demi kesenangan hati. Ini udah makan, udah kenyang kok, ada yang belum. Untuk kita sakit kita dijagain, sudah tuanya dititipin panti jompo walaupun biaya nggak kebeli. Sakitnya hati orang tua itu ya Allah. Bahkan kalau orang tua yang dalam tanda kutip ya agamanya mungkin kurang agak dalam atau apa, saking sakitnya itu kadang-kadang kalau begini mah caranya lebih baik dulu nggak saya keluarin, saya telan lagi. Sakit luar biasa. Hati-hati. Durhaka kepada orang tua itu nggak usah tunggu azabnya di akhirat, di dunia sudah dapat itu DP-nya, cashnya nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Bukankah kita tahu kisah rakyat dari Sumatera Barat maling kundang anak durhaka jadi batu? Nauzubillah min dzalik. Ingat, semua itu Mbak Pifah. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lahirnya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Quran surat Bani Israil. Iya. Surat 17 ayat 13 dan 14. Ini nama lain dari surat Al-Isra, surat Bani Israel, surat 17. Jadi gitu ya, nanti dikalungkan kitab kita itu. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu. Ya Allah, ini kan saya melakukan sesuatu yang nggak ada yang tahu. Ini kitab apa ini? Tidak mencantumkan kecuali yang kecil sampai yang besar semua. Kok waktu itu saya melakukan ini kok nggak ada ya? Ditipek mungkin, dihilangkan. Itu istighfar kita, diampuni dosa kita. Maka sekecil zarrah kita akan lihat balasannya. Apalagi yang masih punya orang tua nih, masih ada keramat hidup. Bahkan para sahabat nanya, ya Rasul, kepada siapa aku harus berbakti ya Rasul? Yang berbuat baik, ummuka, kan gitu, ibumu. Sumaman, siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Sumaman, siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Sumaman, abuka. Ibu 3 kali, bapak cuma 1. Ibu mengandung kita berat, melahirkan korban nyawa, membesarkan kita, nggak bisa kebeli. Orang tua mah hanya cariin bapak menarik apa doang, kan begitu, seperti itu. Maka mumpung masih hidup, mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, cari, minta doanya. Itu keramat hidup. Kalau Allah tangannya mengangkat, ya Allah mudahkan, sukseskan, sukses kita. Tapi kalau kita bisa menyakiti hati orang tua kita mendoakan buruk, wah nggak akan selamat di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kalau sudah begini, maka mumpung masih hidup di dunia ini kita nanam, di akhirat kita panen. Kalau sudah kembali, ujian telah selesai, sudah tinggal lihat hasilnya, nilainya baik apa buruk, amal soleh kah yang banyak apa amal salah. Dan itu akan menentukan posisi kita di akhirat, di surga apa di neraka, itu pilihan kita. Begitu ya. Jadi ingat, yang mumpung masih ada orang tuanya, mumpung masih ada kesempatan, nyesal. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Ingat, tidak ada sesuatu yang tidak dicatat oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui. Maka hati-hati, mulut kita jaga, omongan kita jaga, penglihatan kita jaga, kelakuan kita jaga.
nanti tuh akan kita terima catatan amal kita. Kita mau nabung baik apa nabung buruk, teman-teman? Amal soleh apa amal salah? Surga apa neraka? Pilihan kita. Baik, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya, dan jangan sampai kita mampir dulu deh. Syukur-syukur dimasukkan surga, tidak hanya masuk surga. Kalau orang yang beriman umat Rasulullah pasti masuk surga. Tapi dimasukkan surga langsung, nggak pakai mampir. Kalau masuk surga mah barat baju harus dibersihin dulu. Mudah-mudahan kita tidak hanya masuk surga tapi dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami selalu mengingatkan dosa jangan ditambah. Yuk omongan kita perbaikin yuk. Kelakar-kelakar kita perbaikin. Prank-prank kita perbaikin. Cara ngomong kita, tingkah laku kita itu akan menentukan kita orang mulia apa orang hina. Baik gitu ya. Kita tutup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadi renungan-renungan itu, dan ingat Allah selalu menyaksikan. Tidak ada yang tahu. Pasti Allah tahu. Maka dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang. Ditutup dengan masih bersyukur, masih punya umur panjang. Namanya manusia tempatnya malul khata wa nisyan, tempat salah dan lupa. Kita istighfar, mudah-mudahan Allah ampuni. Rasul saja tidak kurang 70 sampai 100 kali padahal maksum. Kita nggak ada jaminan surga, cengir-cengir aja kan begitu ya. Dan kita tutup majelis ini dengan kifaratul majelis, karena suatu majelis yang tidak dipimpin oleh Rasulullah tidak ada yang sempurna, pasti banyak kekurangannya. Mudah-mudahan Allah ampuni. Baik, kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan selalu sehat. Di Kamis yang akan datang kami mengucapkan selamat bekerja dan semangat bekerjanya. Jangan lupa bentar lagi jam 11.52 kita sholat duhur ya. Baik, silakan kalau ada santapan jasmaninya dikeluarkan, sudah ada di mana? Yang Ikhwan silakan.